Selamat pagi Bu Agnes dan teman-teman. Kami dari kelompok A akan memaparkan penjelasan mengenai kurikulum ideal dan mind map perbedaan Cambridge dengan kurikulum lainnya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Brigita Puminovena dengan NIM 191134103. Saya Feryani Dipatidya dengan NIM 19-13485. Saya Nabila Salwanugrahani dengan NIM 19-11-34056. Saya Cynthia Clara Arini Putri dengan NIM 191134095. Baik, untuk yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai mind map perbedaan Cambridge dengan kurikulum lainnya yang akan dijelaskan oleh Nabila. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan perbedaan antara Cambridge dengan kurikulum internasional lainnya. Yang pertama, yaitu Montessori. Siswa dapat memilih subjek dengan bebas, namun tetap ada bimbingan dalam memilih media. Lalu Montessori melatih dalam persiapan hidup mandiri atau practice life skill. Lalu learning process menggunakan media konkret yang melatih indera atau sensorik motorik anak. Lalu beralih ke IPC, yaitu learning process berupa unit of works dan menggunakan tema per 6 minggu. Kemudian pembagian kelas menjadi 4, yaitu early years, milepost 1, milepost 2, dan milepost 3. Penilaian berupa rubrik penilaian guru dan teman sebaya. Lalu beralih ke PYP, bertujuan mendorong siswa untuk mengembangkan kemandirian dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Lalu, kurikulum ini ditujukan untuk siswa berusia 3 hingga 12 tahun dan berbasis inquiry. Lalu, penilaian berupa sebuah proyek inquiry. Lalu beralih ke Cambridge. Cambridge memiliki fokus subjek sebagai berikut: Math atau matematika, Science atau pengetahuan, dan English atau Inggris. Lalu ada beberapa tingkatan di sini. Yang pertama, primary, lalu lower secondary, IGCSE, yang terakhir yaitu A level. Profil Cambridge yaitu confident, responsible, reflective, inovatif, dan engage. Selanjutnya. Untuk kesimpulannya, ciri khas Cambridge yang berbasis tes pada setiap pembelajaran maupun tahap setiap jenjangnya. Yang kedua, Cambridge berfokus pada pembentukan akademis, sedangkan kurikulum lainnya pada pembentukan karakter. Yang ketiga, pembelajaran Cambridge bersifat student learning, yang artinya sama dengan kurikulum lainnya. Yang terakhir, sebagai bagian dari University of Cambridge, Cambridge sangatlah cocok bagi siswa yang ingin belajar bahasa Inggris dan membuktikan kemampuan mereka kepada dunia. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai kurikulum ideal yang telah kami diskusikan. Berikut poster kurikulum ideal yang telah kami diskusikan, yang akan dijelaskan oleh Nabila. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang kombinasi antara Cambridge dengan IPC. Dan sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang kurikulum ideal menurut pendapat dari kelompok kami. Kurikulum ideal adalah kurikulum yang berfokus terhadap peserta didik atau student center yang lebih menargetkan pada pembentukan karakter anak. Lalu, untuk subjek yang terkandung dalam kurikulum ini seperti dalam kurikulum Cambridge, yang artinya berbeda pada tiap tingkatan umur, dan memilih IPC untuk menjadi learning process. Maka, dapat disimpulkan, menurut kelompok kami, kurikulum ideal ini dikombinasikan antara Cambridge dengan IPC. Selanjutnya. Kemudian untuk pengelompokan usia, kami memilih Cambridge karena setiap tahapannya memiliki tujuan khusus yang sesuai dengan tingkat perkembangan. Selain itu, mampu mempersiapkan ke tahap selanjutnya.
Seperti pada tahap primary, anak-anak diajarkan dasar-dasar pengetahuan yang mempersiapkan anak-anak ke pengetahuan yang lebih spesifik di bawah secondary. Kemudian untuk learning process, kami memilih IPC. Karena di IPC pembelajaran dikembangkan dalam 3 bentuk, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman. Ketiga hal tersebut seperti puzzle yang sudah diselesaikan. Karena jika pengetahuan dan pemahaman bisa dikuasai, namun tanpa keterampilan, maka anak tidak akan bisa berkembang secara optimal. Begitu juga dengan sebaliknya. Lalu untuk sifat sendiri yaitu student center seperti yang telah saya paparkan di awal. Kemudian untuk prinsip yang digunakan dalam kurikulum ideal menurut kelompok kami adalah kurikulum yang memiliki pembentukan karakter siswa seperti sebagaimana di dalam Cambridge, yaitu memiliki profil lulusan berupa confident, responsible, reflektif, inovatif, dan engage. Selain itu, juga kurikulum ideal menurut kelompok kami adalah yang dikembangkan berdasarkan muatan pembelajaran berbasis tema. Jadi, pembelajaran yang dilakukan dikembangkan berdasarkan tema atau di dalam IPC yang dikenal dengan istilah unit of works. Baiklah, saya akan menyimpulkan kurikulum ideal menurut kelompok kami. Kurikulum ideal menurut kelompok kami adalah kurikulum yang berpusat pada siswa dan merupakan kurikulum kombinasi antara kurikulum Cambridge dan juga kurikulum IPC, di mana di dalam kurikulum Cambridge terdapat tingkatan usia dan juga memiliki prinsip pembentukan karakter siswa. Sementara kurikulum IPC adalah kurikulum yang bermuatan berbasis tema. Dan juga kurikulum ini adalah kurikulum yang berpusat kepada siswa. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.